Kisman Opinion. Sekelompok dokter mengatasnamakan Forum Dokter Susah Praktek mengeluhkan rumitnya mengurus perizinan praktek dokter dalam rapat kerja bersama Komisi 9 DPR RI. Menurut forum tersebut, aturan di Indonesia terlalu berbelit dan memakan biaya tinggi agar seorang dokter bisa berpraktek. Menurut mereka, butuh biaya 7 juta hingga 23 juta agar dokter bisa berpraktek, tergantung spesialis yang diambil. Biaya tersebut antara lain digunakan untuk seminar kegawat daruratan yang diisyaratkan oleh Kolegium Spesialis Kedokteran. Biaya anggota ID, biaya surat rekomendasi, biaya surat kompetensi hingga biaya koperasi. Mereka juga mempersoalkan tentang pembatasan waktu surat rekomendasi izin praktek dokter yang hanya berlaku selama 5 tahun dan wajib diperpanjang, sedangkan menurut mereka di Eropa tidak ada kebijakan serupa. Apa komentar Anda mengenai keluhan susahnya praktek dokter di Indonesia ini? 633-9160. Ini kalau menurut saya sih udah ibarat kanker mah udah stadium 4 ya. Kalau ID ya. Karena semua ini kan dimonopoli oleh ID. Makanya sekarang kalau ada PDSI ya, Persatuan Dokter Seluruh Indonesia, saya pikir tuh wacana yang sangat bagus ya. Dan pemerintah harus turun tangan. Karena sebagai contoh nih ya, saya punya temen, anaknya mau sekolah spesialis. Daftarlah dia di salah satu universitas negeri. Begitu dia lihat, oh ini agamanya ini, oh dia lihat warna kulitnya begini, langsung nggak diladenin tuh. Ya, jadi ini baru sisi mau masuk S2 spesialis. Belum kita ngomong yang masalah kayak begini-begini, itu udah bukan rahasia umum ya. Jadi memang kotor sekali ya, makanya nggak heran ya kualitas dokter mungkin akhirnya juga orang lebih banyak pergi ke Malaysia, ke Singapura ya, karena kualitas dokternya, kemudian etika mereka berbisnis, etika mereka melakukan pemeriksaan, pengobatan itu jauh berbeda dengan dokter-dokter yang ada di sini ya, karena begitu. Jadi kualitasnya ini jadi akhirnya ya merosot. Jadi sangat disayangkan ya. Makanya kalau menurut saya pemerintah harus campur tangan. Nggak bisa lagi dimonopoli, akhirnya menjadi bahan pemerasan. Terima kasih. Ya, banyak kan terjadi juga kayak lulusan dari luar negeri itu dia nggak mau pulang ke Indonesia. Kenapa? Karena terlalu banyak berbelit. Karena saya ada tetangga aja ya, itu yang udah lulusan Amerika aja nggak mau datang ke Indonesia. Kenapa? Ya itu yang dia bilang itu mesti ada 7 juta kalau buka praktek. Kalau begini terus aja Indonesia nggak bakal bisa maju, Bu. Apalagi tadi Anda bilang ada warna kulit orangnya lah bagaimana gitu. Itu udah susah benar-benar. Sampai kapanpun siapapun ganti presiden tetap aja begini aja. Ya harusnya praktek izin dokter tuh harus dipermudah. Itu dokter-dokter kalau di tempat yang terpencil tuh susah, nggak ada. Di pegunungan-pegunungan mereka harus turun dulu ke bawah, ke tempat yang itu baru ada. Waktu mau izinnya keluar itu mereka suruh magang dulu di situ. Dia praktekin sama orang-orang desa. Jadi nggak susah mereka. Ada yang sampai nyebrang kali lah segala, nggak ada dokter karena. Ini harusnya menteri kesehatan udah harus ambil terobosan ya. Jadi hal-hal yang menghambat administrasi dan sebagainya itu udah dihilangkan lah. Nggak tahu kapan bisa terjadi gitu loh. Dokter udah lulus, spesialisnya udah lulus, ya udah praktek gitu. Ngapa lagi gitu kan. Apalagi Indonesia udah kurang dokter gitu. Ini kayak montir aja ahli mesin mobil dan sebagainya itu udah lulus ya sudah praktek. Apalagi tunggu adminnya, apalagi makan duit 23 juta dan sebagainya, itu mafia semua itu. Saya nggak tahu apa ada karena ID atau apa gitu. Itu mesti dirubah lah, atau nggak maju-maju di Indonesia tuh. Jadi biaya kesehatan ini mahal gitu. Ya, ini justru ironi ya. Dokter mau praktek tapi terhalang karena birokrasi gitu atau perizinan. Sedangkan setahu saya itu rasio dokter dengan jumlah pasien tuh masih jomplang. Jadi di kuantitas dokter juga, kuantitas dokter juga kekurangan gitu loh. Jadi ini sih menjadikan gitu loh.
Kita nggak ngomong kualitas saja ya, kuantitasnya aja dulu gitu loh. Dan penyebarannya di Indonesia gitu loh. Jadi emang PR-nya banyak sekali nih untuk negara sini. Saya tidak bisa memberi solusi apa-apa, tapi ya kondisinya seperti itu, menyedihkan sekali. Makasih. Ini pikniknya kurang jauh, ya nggak usah jauh-jauh deh. Malaysia aja bandingin. Adik saya baru general check up di Malaysia, murah banget. Oke ya, thank you. Isu ini sudah lama sebenarnya saya dengar gitu, walaupun saya ini bukan seorang dokter gitu, tapi ya sanak famili ada yang jadi dokter juga, yang mengeluhkan khususnya dokter-dokter baru gitu ya, yang mengeluhkan perizinan mengenai kedokteran ini gitu ya, memang terlalu berat gitu ya. Jadi saya nggak tahu apakah ini kemudian bisa menjadi sarang atau menjadi modus atau apapun gitu, kemungkinan gitu, kalau mungkin itu ya harus dibenahi ya. Kita ini memerlukan jumlah dokter yang banyak untuk bisa sampai ke daerah-daerah, tetapi yang dokter yang sudah lulus, yang juga sudah mendapatkan ijazah dari universitasnya, diuji dengan berbagai macam yang memang kelihatannya sangat rigid gitu ya, sangat berbelit-belit lah gitu. Nah, ini harus dibenahi sungguh-sungguh. Maka sebenarnya kemarin juga ada isu mengenai asosiasi dokter baru yang bisa barangkali menjadi komparator kepada IDI ya, yang selama ini memang betul-betul keluhan itu banyak lah dari dokter-dokter baru gitu ya. Saya pikir memang perlu dibenahi dan perlu ada komparator supaya bisa bersaing ya, mana yang lebih baik gitu, mana yang bisa lebih hemat, supaya orang bisa pergi ke dokter dengan biaya yang lebih murah dengan biaya yang terjangkau. Kira-kira itu. Terima kasih. Ya, di kedokteran juga gitu ya. Saya sih bukan dokter sih. Ya, sangat disayangkan ya. Harusnya ya udah capek-capek kuliah ya. Lalu ya yang dipersulit-persulit gitu. Harus sih itu kan, dokter kan sangat profesi yang mulia lah gitu ya. Harusnya dibuat lah bagaimana mereka bisa praktek tapi dikontrol. Menurut saya sih itu sih. Tapi yang saya ngomongin lagi tuh yang di sisi lain juga begitu ya, jasa-jasa training kayak terkait dengan ya, kesehatan juga sih, kayak ahli-ahli dalam aplikasi ya, manufacturing juga begitu ya. Perlu uang ini itu tuh untuk menunjukkan keahlian, padahal dia udah sekolah, udah capek sekolah gitu ya. Tapi ketika mau terlibat dalam industri, mereka mesti ahli A, ahli C gitu. Biayanya sangat mahal juga ya. Jadi saya pikir wah, nggak hanya di dunia aplikasi atau manufacturing, tapi kedokteran juga. Ini mesti dibenahin sih menurut saya. Terima kasih. Saya ini peninggalan zaman Orde Baru. Jadi dulu kan kenapa bisa dipersulit, kenapa dipermudah. Jadi biaya tinggi ini menurut saya bukan hanya dokter saja loh. Ada profesi lain seperti pengacara, notaris, itu juga nggak semudah gitu. Sudah lulus, gini S2 lulus harus kursus pengacara, kemudian harus ikut organisasi profesi, bayar segala macam. Jadi ini memang harus perlu perbaikan yang maksimal, bukan hanya di kedokteran aja. Semua profesi ini mesti diberesin. Jadi untuk menghemat biaya, jangan sampai dulu bertele-tele. Terima kasih. Iya, ini karena kesannya ya harus dari ujung diatur. Karena kan dokter kan profesi, jadi nggak ada sistem pensiun. Nah, kalau semuanya tiap tahun lulusan dokter itu samar-kamar, lah mereka kan mikir juga kan nantinya pendapatan mereka juga tergerus terus. Dengan adanya BPJS ini aja mereka sudah nyusut. Ya mustahil lah kalau nggak dipersulit. Jadi harusnya dari awal penerimaan murid kedokteran itu harus dilimit. Terus profesi ini boleh sampai sekian tahun. Lewat dari itu sudah harus pensiun, kan begitu. Sehingga bisa berkelanjutan. Kalau sekarang mereka kan kuat sudah, mikir perut mereka sendiri.
Jadi dipersulit saya kira. Terima kasih, selamat pagi. Agak kontradiktif di negara kita ini bahwa jumlah dokter itu kan kurang, jumlah tenaga kesehatan itu kan kurang, ya, apalagi kita bicara yang berkualitas. Nah, tapi yang lucu kenapa keran seperti ini kok malah ditutup gitu loh. Beda kalau jumlahnya itu sudah meluber, nah mungkin bolehlah diutamakan yang dalam negeri begitu kan. Tapi ini kan kebijakan, ya ini juga yang seperti yang terbaru ini ada kebijakan anti import ini juga menurut saya juga apakah betul gitu loh. Sementara yang import itu kadang kan lebih bagus, kenapa kok kita tidak mencari yang lebih bagus gitu. Seperti kembali ke dokter juga begitu, saya menyoroti jumlahnya itu kurang, ya jangan ditutup kerannya lah itu kan. Harusnya malah ya dari yang luar negeri itu datang, kita juga bisa belajar dari mereka kita bisa saling bersaing yang lebih baik gitu kan, juga untuk demi masyarakat luas juga. Demikian, terima kasih. Ya, jadi ini sangat kontradiktif dengan kebijakan yang dimaui oleh Pak Jokowi, ya. Dan ini sebenarnya tanggung jawab dari pihak ID juga, ya. Saya nggak tahu dengan ID ini ya. Kalau menurut saya kan sekarang juga ada dualisme ya. Kemudian kasus vaksin juga kan masalah juga di ID juga ya. Ya kalau menurut saya orang-orang yang terkena imbas dengan cara-cara seperti ini, bikin saja surat terbuka ditujukan kepada presiden agar masyarakat tahu dan sampai ke presiden. Saya sangat prihatin dengan cara-cara ini, karena terus terang saja saya banyak teman-teman anaknya dokter yang mengeluhkan hal seperti ini. Dokter baru-baru itu ya, kita di satu pihak kita sebenarnya butuh banyak dokter, tapi dokter dipersulit untuk bisa praktek. Saya kira demikian. Terima kasih. Jadi untuk masalah dokter ini kan tentu menyangkut nyawa, harus betul-betul dokter yang praktek itu harus kompeten. Nah tentunya di sini pemerintah punya tanggung jawab untuk mendidik dokter-dokter ini supaya kompeten begitu. Jadi jangan seminar atau apa itu mahal, karena bukan dari pemerintah yang memberikan pendidikan, tetapi dokter-dokter yang senior, staf pengajar yang peduli pada pendidikan ini, mereka mengadakan pelatihan-pelatihan yang sifatnya bukan dari pemerintah. Mestinya kan pendidikan ini dari SD semua itu kan sebenarnya tanggung jawab pemerintah, tetapi akhirnya dokter-dokter itu harus bayar mahal oleh karena pemerintah tidak menjalankan pendidikan yang yang menjadi tanggung jawabnya begitu ya. Kemudian juga kan kita tahu bahwa untuk mendirikan fakultas kedokteran itu kan tentu biayanya mahal, terkait dengan hal etis yang sulit ya, penggunaan mayat dan sebagainya. Nah ini kapasitas pendidikannya ini harusnya bisa ditambah ya, baik dokter umum maupun dokter spesialis gitu. Nah, sehingga tidak ada dari pihak-pihak di luar pemerintah ini akhirnya yang menyelenggarakan secara mandiri, dan tentunya jadi menimbulkan biaya yang besar karena diadakan pelatihan atau seminar di hotel yang mahal ya, tetapi bisa di gedung-gedung pemerintah begitu. Kemudian kalau mengenai surat izin praktek, yang saya tahu itu di daerah-daerah tertentu ya di luar Jakarta itu memang untuk surat izinnya itu memang saya dengar dari dokter-dokter itu kalau di luar Jakarta suka nariknya lebih besar gitu biayanya begitu. Jadi sebenarnya kalau pemerintahnya ini mengatur dengan baik, menambah kapasitasnya pendidikan, ya tentu akan dapat dokter-dokter yang bagus gitu. Kedua yang penting tuh jangan sampai keran impor dibuka dokter, tapi yang jelek-jelek yang di luar negeri itu justru datang kemari gitu loh. Kita ini negara-negara berkembang mudah ditekan secara politik, sehingga akhirnya yang tidak laku di negara mereka, yang buruk di negara mereka, karena dokter ini bukan komoditi barang, tapi jasa yang mestinya kualitas tinggi begitu. Jadi jangan sampai di keran dibuka tapi dokter-dokter yang jelek yang datang begitu. Ya itulah intinya begitu ya. Di Indonesia itu semua bisa diatur, kan dulu ada istilahnya, yang penting ada duit.
Indonesia mah kalau banding sama luar negeri mah kacau. Semua bisa diatur, paling enak surga. Sebenarnya ID itu udah dari dulu memperlakukan generasi kita sebagai lulusan dokter itu seperti itu. Jadi nggak usah heran. Makanya kenapa kita itu langkah kalau ada pembangunan rumah sakit yang baru. Karena apa? Karena para dokternya juga langka. Terus kita kalah dengan Singapura. Singapura dalam waktu 10 tahun bangun 5 rumah sakit. Padahal penduduknya cuma berapa? Itu semua pangsa pasarnya adalah orang Indonesia. Kenapa orang Indonesia berbondong-bondong ke Singapura? Karena dokter di Indonesia itu minim, nggak sesuai, nggak sebanding dengan jumlah penduduk yang ada. Jadi akibatnya kita kalau mau ke dokter yang bagus ngantrinya panjang banget, orang jadi malas, terus mahal banget, orang jadi malas. Nah, itulah yang mengakibatkan industri kedokteran kita, termasuk juga industri alat-alat kesehatan kita, itu semuanya jadi import. Kalau nggak percaya, ada video-video beredar kesaksian daripada anak-anak Indonesia yang dibiayai oleh Singapura dan diterima oleh Singapura akibat ditolak oleh ID di Indonesia. Dan orang-orang yang ditolak di ID itu banyak banget yang akibatnya juga nggak jadi dokter tapi jadi beautician atau kecantikan, dokter kecantikan dan sebagainya. Akibatnya yaitu yang dipikirinnya duit. Kalau kesehatan sih ya udah ngerti aja sendiri, makanya devisa kita lari banyak. Kalau pemerintah saat ini Jokowi tidak juga memperbaiki izin-izin dokter diambil alih oleh pemerintah, ya repot. Makasih. Baik, terima kasih banyak karena mitra bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.